Setelah wisuda, kira-kira dia mau jadi apa, Met ya? Komen intelijen Rika Ajan. Nah, setelah wisuda, kira-kira dia mau jadi apa, Met ya? Dia temenan gue. Ya jadi wong loh. Gimana kabarmu di sana? Masih bisa aman, masih bisa tidur kau, masih bisa tenang kau. Dikuliti kok kan sama silet majoritinya Pak Jokowi. Panjang main-main kau. Ketumut no akunmu. Ketahuan kau kan. Baru tamatan sarjana aja sok-sokan. Pak Jokowi mana bisa kayak gini. Lah, kau bisa nggak kayak Pak Jokowi yang sudah jadi wali kota, gubernur, presiden lagi ya kan. Aduh, sudah memimpin negara Indonesia ini lah kau. Ubur-ubur kan lele, sarjana jadi pengangguran lagi le. Nih bukti banyak sarjana jadi pengangguran lagi le. Ada ujung-ujungnya pengangguran le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang mahasiswa yang menyinggol Jokowi saat wisuda beberapa hari yang lalu ya. Walaupun sebetulnya saya yakin, bahkan hakul yakin, Jokowi tidak pernah ambil pusing terkait senggolan mahasiswa yang koplak tersebut ya. Pasti Jokowi tidak akan menggubris ya. Dan Jokowi tidak akan sakit hati. Justru yang sakit hati itu adalah rakyat Indonesia. Ya minimal para ternak Mulyono lah ya, yang berjumlah sekira 58% ya kan. Ya gimana nggak akan sakit hati gitu loh. Ya kan udah baru lulus ya kan, nggak jelas ya kan. Berani-beraninya dia menyinggol Jokowi, presiden 2 periode yang sudah sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Dan celakanya setelah dia viral ya kan, saya mendengar kabar bahwa katanya itu banyak HRD ya dalam komunitas-komunitas tertentu yang sudah menandai wajahnya dan meminta ya akun-akun media sosialnya. Aduh, ini alhasil auto akan ditolak di semua perusahaan kalau yang bersangkutan ini nanti melamar ya kan. Auto nganggur deh, nganggur seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Setelah wisuda, kira-kira dia mau jadi apa, Met ya? Lara teman dia. Rika uskir tuh video sing lagi viral ki Mbak ya. Kalau ini liwat nang brandane Rika ya. Anu mahasiswa sing lagi wisuda langsung nyenggol ya Presiden Jokowi ya, presiden ke-7 ya. Komen intelijen Rika Ajan. Nah, setelah wisuda kira-kira dia mau jadi apa, Mbak ya? Dia temenan gue. Ya jadi wong loh. Sing jawab ya warna-warna pancen netizen kelakuannya. Mau jadi apa, Met? Ya nggak tahu lah, ya kan? Cuma dengar-dengar, ya kan? Banyak sekali netizen yang bikin konten, bikin FVT dan juga stitch gitu ya. Bahkan juga komentar di kolom komentar katanya sudah banyak perkumpulan-perkumpulan HRD yang menandai wajahnya dan meminta akun media sosialnya. Ditandai tuh wajahnya, ya kan? Aduh. Kalau begitu ya kan, ya nggak bakal jadi apa-apa, nganggur dah seumur hidup ya. Lanjut. Itu diduga LinkedIn-nya. Ya gue kira dia seberani itu karena udah bebas finansial gitu. Tapi ternyata open to work. Dia juga magang di partai, which is itu bagus. Ilmunya dipraktekkan langsung. Tapi gue percaya harusnya lo tuh menggunakan ilmu lo tuh dengan elegan gitu loh. Karena kan politik itu dinamis.
Bisa aja partai yang dulu lo kerja di situ ternyata suatu saat membela Jokowi mungkin. We never know karena politik itu dinamis. Tapi jejak digital ya tetap ada. Lah ya itu ya kan. Jadi kalau menurut saya sih ya tidak bukan persoalan suatu ketika partai tersebut membela Jokowi ataukah tidak ya. Kalau memang yang bersangkutan ini simpatisan salah satu partai, bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah menyinggol orang lain itu tidak etis gitu ya. Bisa dikatakan itu tidak beretika gitu ya, tidak bermoral ya, tidak bernormal. Ya kan? Ya coba bayangin gitu loh. Kok nyindir Jokowi macam kayak gitu? Sementara saat ini Jokowi sedang diisukan, difitnah bahwa ijazahnya itu palsu, ya kan? Itu kan sama dengan ya kan? Memercikkan atau meneteskan air jeruk di atas luka, ya, atau menaburkan garam di atas luka, ya. Itu gitu loh. Persoalannya itu di situ. Kalau Jokowi tidak sedang dipersoalkan ijazahnya yang diduga palsu itu, mungkin netizen tidak akan merespon gitu ya. Tapi ketika di masa seperti ini dia tampil seperti itu sama seperti menambah luka di atas luka gitu. Lanjut. Gimana kabarmu Wicaksono? Masih bisa aman, masih bisa tidur kau, masih bisa tenang kau. Dikuliti kok kan sama silet majoritinya Pak Jokowi. Jangan main-main kau. Ketemut no akunmu. Ketahuan kau kan. Baru tamatan sarjana aja sok-sokan. Pak Jokowi mana bisa kayak gini. Lah, kau bisa nggak kayak Pak Jokowi yang sudah jadi wali kota, gubernur, presiden lagi ya kan. Aduh, sudah memimpin negara Indonesia ini. Lah kau belum jadi apa-apa. Ya, masih baru tamat, masih mikirin cari kerjaan. Jangan nanti ijazahmu jadi bungkus gorengan. Mudah-mudahan kau nggak diterima kerjaan, bakal menjadi gembel kayak yang lain-lainnya yang telah menyerang Pak Jokowi. Tuh, si Bambang Tri lagi gelar donasi, Rismon lagi pusing untuk mikir ongkosnya ke Bali. Lah, si Tipo sama si Maling Pancing. Tuh, kau nggak kan? Katanya nggak itu yang telah menyerang Pak Jokowi jadi gembel. Kau pun nanti bakal jadi gembel, Wicaksono. Makanya jangan main-main, jangan sosok menyerang ya. Masih gembel aja, masih mikir cari kerjaan. Sudah sosok nyenggol kepala negara. Aduh, presiden pula yang kau senggol. Aduh, apalah guna ijazah kau itu? Apa prestasi kau? Belum ada. Masih baru tamat kuliah kau. Belum ada kau tunjukkan prestasimu jadi apa. Walah, berkaca, nggak ada kaca di rumah kau. Berkaca dulu kau sebelum menyenggol Pak Jokowi. Akhirnya kau diserang habis-habisan kau kan sama sila majority Pak Jokowi. Aduh. Akun nanti jangan ditutup ya. Jangan ganti akun. Nanti awak tengok orang, wah ini yang nyenggol Pak Jokowi pas kau bawa jasa kau tuh ngelamar kerjaan. Nanti gimana kau perasaan kau itu? Waduh. Kena batunya kau, kena karmanya kau, begulat tuh. Belum jadi apa-apa, sosokan lah kau itu. Gila betul lah kau itu. Itu, judutkan kepala kau ke dinding, biar sadar kau. Siapa yang kau senggol? Seorang presiden pula yang kau senggol. Aduh, wira sableng kau. Otaknya ngawur. Aduh, hancur lah. Nengok mukamu aja sudah hancur. Gimana pola pikiranmu? Makanya hancur. Senang kali aku melihat kau dikuliti sama silet majoritinya Pak Jokowi. Aduh, bangga aku lihat para siletnya majoriti ini ya. Langsung cepat menemukan akunnya si Biglato ini. Seneng kali katanya ya kan, ngelihat itu mahasiswa dikuliti oleh para pendukung Pak Jokowi yang merupakan silent majority.
Iya, bukan itu aja yang bikin ngakak nanti ya kan. Nanti yang bikin ngakak adalah ketika dia membuat banyak lamaran tetapi lamarannya ditolak gitu loh. Gara-gara ya kan ketika dicek ya media sosialnya panen kali ya kan, panen kali hujatan. Wajahnya juga sudah ditandai oleh banyak HRD di seluruh Indonesia. Saya dengar-dengar seperti itu ya kan. Apalagi kita ketahui bersama teman-teman ya, saat ini bukan sesuatu yang aneh lagi ketika kita melamar kerja gitu ya di perusahaan tertentu, itu HRD itu meminta akun media sosialnya. Ya, saya dengar-dengar seperti itu walaupun saya tidak pernah melamar ke perusahaan apapun, tetapi saya mendengarnya bahwa akun media sosial itu menjadi salah satu indikator penilaian. Nah, bagaimana dengan si mahasiswa yang satu ini? Pastilah ditolak, ya kan? Lanjut. Yang sarjana masih cari kerjaan, masih ngisi borang, masih ngisi borang, letak di perusahaan, letak di perusahaan ini, ubur-ubur kan lele, sarjana jadi pengangguran lagi, le. Nih bukti, banyak sarjana jadi pengangguran lagi, le. Ada ujung-ujungnya pengangguran, le. Lulusan SD sudah menghasilkan duit berjuta-jutaan, sarjana, le, masih cari kerja. Nah, ini nih, ya kan, yang saya suka dari Mas Bang Randy atau Bang Arul ya kan, langsung cespleng ya kan, ujung-ujungnya kuli proyek, wisuda ya kan. Ini sebetulnya yang saya kasihannya bukan kepada si mahasiswanya, tetapi kepada orang tuanya, ya kan. Bayangkan. Ini orang kuliah di universitas swasta, tahu sendiri ya. Kalau universitas swasta apa negeri ya? Kayaknya swasta ya. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Intinya entah itu di negeri ataupun swasta, biayanya mahal ya. Apalagi di swasta jauh lebih mahal. Nah itu kan orang tuanya kasihan kali ya kan. Saya juga nggak ngerti apakah orang tuanya ini merupakan orang berada ataukah tidak. Jika orang biasa-biasa saja dengan ekonomi menengah ke bawah, maka menguliakan anaknya itu penuh perjuangan gitu loh. Dan ujung-ujungnya ketika wisuda anaknya bikin ulah seperti itu, kemudian ya bisa dipastikan dia akan menjadi pengangguran seumur hidup. Ujung-ujungnya jadi kuli proyek. Bagaimana hati dan perasaan kedua orang tuanya? Anak durhako. Lanjut. Mahasiswa yang baru wisuda langsung menghina Presiden Jokowi, langsung ditandai HRD se-Indonesia. Nah, ya kan? Ini bukan hoax teman-teman ya. Ini memang salah satu konten berbicara seperti itu. Banyak sekali konten di media sosial saat ini yang memang cuitan langsung dari sang HRD gitu ya, di perkumpulan tertentu. Katanya wajahnya ditandai, akun media sosialnya juga disambangi, bersilaturahmi. Presiden aja digituin, apalagi atasannya pas kerja. Waka. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.